kembali lagi bersama Podcast Batik, Podcast bareng Batik. Perkenalkan, aku Jihan dari Angkatan 2024. Kali ini aku ditemenin sama... Halo semuanya, kenalin aku Ferry Gunawan dari Matematika Angkatan 2023. Halo semuanya, kenalin aku Muhammad Fernando, biasa dipanggil Farhan dari Matematika Angkatan 2022. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang ide-ide kreatif yang menghasilkan cuan nih. Yuk, langsung aja kita tanya-tanya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. PMW itu apa sih? Apa yang kalian ketahui tentang PMW? Boleh diceritain? Ya, mungkin sepengetahuan aku ya, PMW itu singkatan dari Program Mahasiswa Wirausaha. Biasanya itu diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi. Di sini dari unsur sendiri setiap tahun sering ada PMW. Kemudian selain dari perguruan tinggi ada juga dari Kemendikbud. Di sana biasanya tuh kalau dari Kemendikbud sendiri itu skalanya lebih besar ya, karena cakupannya lebih luas juga, namanya itu PMW. Nah, kalau di PMW sendiri yang di tingkat universitas itu biasanya kita dikasih modal usaha itu sekitar maksimal 7 juta ya. Kalau di PMW itu maksimal di 20 juta gitu untuk modal usaha. Oke, mungkin aku kurang lebih sama kayak Ferry. PMW itu program mahasiswa wirausaha yang dimana itu tuh untuk mengembangkan minat mahasiswa selain di bidang akademik, di bidang olahraga, seni, di sini juga ada di bidang kewirausahaan, di mana nantinya mahasiswa itu bakal belajar untuk berbisnis dari modal yang telah diberikan dari perguruan tinggi kepada kelompok pendanaan usaha. Oke, dari Kak Ferry sama Kak Farhan sendiri nih, kenapa sih tertarik banget ikut PMW? Oke, mungkin kalau aku ya kenapa tertarik di PMW? Mungkin aku dulu dari awal itu sebenarnya udah pengen ikut PMW, tapi emang terhalang dari beberapa kegiatan, mungkin ada dari satu dan lain hal, dan baru kesampaian itu di tahun ini alhamdulillah lolos di pendanaan PMW perguruan tinggi. Itu aku memang minatnya itu di bidang kewirausahaan, jadi kurang tertarik di bidang seni, olahraga dan lain-lain, karena selain kita bisa mengembangkan minat dan bakat kita juga bisa bercuan. Gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kenapa tertarik ikut PMW, karena memang dari SMP itu udah sering berwirausaha ya, udah sering jualan, terus udah tau lah gimana rasanya dapat hasil dari usaha sendiri gitu. Terus mungkin sama juga kayak karena emang kesibukan di awal semester waktu masuk kuliah, sering ikut kegiatan. Terus sebenarnya udah jauh-jauh dari dulu tuh pengen ikut PMW atau PKM kayak gitu, cuman ya baru terrealisasi ini di semester ini gitu. Alhamdulillah juga lolos di pendanaan universitas. Keren-keren banget ya. Kalau boleh tahu nih, bisnis apa yang Kak Farhan sama Kak Ferry buat untuk PMW? Kalau dari ini bisnis usaha apa ya, itu di apa namanya, jasa penyewaan alat-alat outdoor kayak gitu. Nah, di sini banyak sih kayak perlengkapan outdoor camping, terus juga selain alat outdoor kita juga apa namanya, jasa penyewaan toga wisuda gitu. Buat Kak Farhan? Oke, aku berangkat bisnis mulai dari keresahan mahasiswa, di mana mahasiswa zaman sekarang ini pengennya praktis, cepat dan murah gitu. Nah, karena kebutuhan mahasiswa itu semakin banyak dan mungkin waktunya kurang memadai, dari situ aku bikin bisnis tentang jasa juga, sama seperti Ferry, dari ojek Sudirman. Nah, di ojek Sudirman ini banyak jasa yang bisa kita tawarkan gitu, mulai dari antar jemput, pindahan kos, cleaning kos, sama jasa darurat yang biasa disebut dengan jasa 911 gitu. Biasa mulai dari bangunin orang, terus juga bersihin yang lain-lain gitu, kayak bersihin kipas dan lain-lain. Oke,
kalau dari Kak Farhan berarti targetnya mahasiswa ya? Betul. Dan alasannya karena keresahan. Oke, iya betul. Karena berawal dari keresahan, ada urgensi, terus aku nyoba buat ngasih solusi buat mahasiswa itu sendiri. Kalau Kak Ferry sendiri milih itu alasannya karena apa? Karena Purwokerto ini dekat banget sama objek wisata alam ya, khususnya kan daerah apa namanya, lereng Gunung Selamat, terus juga ada Gunung Selamat yang emang bentar lagi mau jadi kawasan taman nasional ya. Jadi tentunya jasa ini paling banyak dicari gitu, karena kan banyak anak-anak zaman sekarang itu kegiatannya di outdoor gitu. Terus juga karena lingkungan kita yang strategis dekat kampus gitu, jadi rata-rata konsumen dari jasa yang aku buat ini dari mahasiswa gitu, khususnya dari UKM maupun. Oke, kalian ini bikin PMW itu kelompok atau pribadi? Oke, mungkin kalau aku PMW ini aku buat per kelompok karena juga memenuhi salah satu syarat dari mengikuti program mahasiswa wirausaha ini dengan berkelompok mulai dari 3 sampai 5 orang. Kalau dari aku usaha jasa kelas outdoor ini kita dari kelompok. Terus karena sebenarnya ini usaha udah lama ya, dari UKM Mapala UKM Unsur. Ini tuh salah satu badan usaha mereka gitu. Jadi selain penghasilan, maksudnya kalau misalnya ada kegiatan kan kalau ngandelin universitas itu belum tentu cair sepenuhnya gitu. Jadi kita inisiatif buat punya badan usaha sendiri gitu. Jadi ada pemasukan dari usaha tersebut. Terus untuk anggota timnya mayoritas sih dari tim aku semua anggota UKM Mapala gitu. Jadi tentu dari situ kita tahu gitu kebutuhan konsumen untuk barang outdoor itu kayak gimana aja, baik itu dari kualitas sama harganya gitu. Nah, karena ini kan kelompok ya, gimana sih cara menentukan ide dari banyak kepala yang ada? Kalau dari timku sendiri kan karena idenya udah, maksudnya usahanya udah berjalan dari lama ya, jadi tinggal melanjutkan aja gitu. Cuman ya kadang ada sedikit perbedaan apa namanya persepsi gitu. Kayak misalnya nentuin konsep buat konten harian harus kayak gimana, terus cara promosi harus kayak gimana, itu kadang pasti ada. Oke, mungkin kalau dari aku sama seperti Ferry, karena usaha aku sudah berjalan juga, jadi menyatukan kepala dari beberapa orang itu emang sangat susah gitu. Kayak kita harus bikin kayak gimana supaya konsumen itu, customer itu mempercayai kita gitu. Kayak mulai dari bangun personal branding, terus juga amanah kepercayaan yang dijaga oleh kita itu emang harus betul-betul dijaga. Karena dari aku itu bergerak usahanya di bidang jasa, kalau misalnya emang apa ya, kayak sudah kalah saing dengan yang lain-lain itu juga pasti bakal susah untuk membangun kepercayaan itu. Menurut kakak nih, dalam menjalankan PMW ini, apa sih hal yang harus banget dilakukan agar bisnis berjalan lancar? Oke, untuk supaya bisnis berjalan dengan lancar di PMW ini, mungkin menurut aku mulai dari kelompok terlebih dahulu. Kalian harus menentukan kepala-kepala yang akan membersamai kalian di PMW ini, karena kalau misalnya kalian salah mencari kepala atau orang tim kelompok kalian, itu pasti bakal susah untuk jalan ke depannya, dan itu menjadi hal dasar dimana untuk kedepannya kalian menjalankan bisnis atau usaha yang akan kalian jalani di PMW maupun di luar PMW gitu. Jadi partner-partner kalian nanti yang bakal menemani kalian itu harus sudah satu tujuan, satu visi, satu misi untuk menggapai tujuan bersama. Kalau dari kakak? Kalau dari aku sendiri hampir sama ya, sama kayak Kak Farhan. Tentunya tim yang solid itu perlu banget. Tapi di sini juga kita perlu garis bawahi bahwa ketua juga harus bisa mimpin arahnya usaha nanti mau dibawa kemana. Terus juga yang kedua mungkin komitmen dari setiap anggota tim untuk melanjutkan usaha. Nah, ada nggak dari kalian tips buat menyusun proposal? Kalau dari tim aku sendiri ya,
yang sekiranya itu kita bisa membuat ketertarikan dari reviewer itu supaya kita lolos pendanaan. Dan seperti halnya PMW, P2M pun yang tadi disinggung oleh Ferry itu juga ada buku pedomannya, dan itu skalanya lebih luas lagi, lebih detail lagi reviewernya, dan kita sebagai penulis atau kelompok kita sebagai penulis itu juga harus bisa membuat ketertarikan tim reviewer kepada bisnis usaha yang akan kita ajukan. Oke. Tadi kan udah disinggung ya, kebanyakan itu pasarnya mahasiswa. Dari kalian ada niatan nggak untuk meluaskan pasar dan gimana cara memasarkan bisnis tersebut? Mungkin dari aku, dari Ojek Sudirman itu sendiri, perlahan-lahan juga sudah masih dalam evaluasi bertahap gitu untuk memperluas target pasarnya, mulai dari masyarakat Purwokerto itu sendiri hingga ke lingkup Banyumas, karena sudah mulai ada gambaran-gambaran untuk masyarakat Banyumas itu keefisienan waktu gitu. Jadi mereka mulai mencari jasa-jasa terkait untuk melengkapi kebutuhan mereka. Kalau dari aku sendiri sih cangkupannya masih sama ya, mahasiswa, terus juga kelompok yang emang suka berkegiatan di alam gitu sasarannya. Terus gimana cara mempertahankan supaya mereka bisa balik lagi ke jasa kita untuk membangun kepercayaan. Pertama, kalau dari aku kan jasa penyewaan alat outdoor ya. Kalau misalnya nanti dari customer itu ada yang pesen, otomatis barang nanti keluar. Terus nanti setelah selesai kegiatan, otomatis barang masuk lagi. Dari kita harus benar-benar gercep gitu, maksudnya satset buat bersihin alat-alat tersebut biar nanti pas customer datang barang udah ready gitu. Karena kan kalau dari usaha aku sendiri keterbatasannya asetnya masih sedikit ya, jadi kita terus gitu buat kejar target gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah analisis SWOT itu penting dan seberapa penting menurut kalian? Kalau dari aku sendiri menurut aku penting banget ya, karena kita perlu menganalisis kelemahan sama kekuatan dari usaha kita sendiri. Tentunya kalau dari usaha jasa outsourcer ini yang paling yang bisa jadi saingan itu pasti dari usaha yang sejenis itu. Kadang yang kita tuh kayak berlomba-lomba buat cari harga yang pas di kantong mahasiswa. Nah kebetulan kalau outsourcer itu kita coba usahanya itu bisa digapai sama mahasiswa itu karena budgetnya anggarannya lumayan murah. Oke, kalau aku analisis SWOT betul kata Ferry, itu sangat penting. Kita harus mengetahui kondisi pasar di lingkungan kita, mulai dari ancaman kompetitor dan lain-lain. Selain dari itu, kita juga harus memperhatikan kekuatan kita nih, kekuatan bisnis atau usaha kita yang akan kita jalani. Apakah itu sudah kita bisa untuk melawan atau menyaingi kompetitor kita gitu, untuk menyediakan harga yang paling murah dengan kualitas yang sangat terjamin. Kalau untuk di Ojek Sudirman itu sendiri, kita sudah menerapkan SOP atau standar operasional pelaksanaan, itu mulai dari wangi, bersih, dan tepat waktu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Sebelum membuat proposal, apa sih hal yang harus dilakukan banget? Oke, mungkin untuk langkah pertama untuk sebelum membuat proposal itu selain ide bisnis yang sudah terpikirkan oleh kalian atau usaha, kalian juga harus mempunyai keahlian tentang terkait karya tulis. Itu menurut aku sangat penting, karena itu di situ ketertarikan reviewer terhadap proposal yang kalian ajukan itu nanti menjadi poin plus, dimana itu tidak bisa itu juga sangat diperhatikan isi proposal, mulai dari kalimat-kalimat prakatanya itu sangat diperhatikan oleh reviewer. Mungkin dari aku gitu. Kalau dari aku sendiri, sebelum kalian mengajuin proposal PMW, mungkin kalian perlu pikir-pikir lagi gitu terkait usaha yang mau kalian bawa gitu. Misalnya dari riset pasarnya terlebih dahulu, terus juga
ide bisnisnya sekiranya apakah bakal berjalan dengan hasil riset kalian gitu. Terus untuk tim yang solid itu perlu banget karena di situ kita bakal kerja sama membangun usaha bareng-bareng. Keren-keren banget ya di perbincangannya. Jadi gimana nih? Kalian tertarik nggak bikin PMW? Oke semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya dari Podcast Batik. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye!